Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu ketua ormas Islam yang ada di Indonesia, yang mungkin saja beliau ini dulunya oposisi dari Pak Jokowi, tapi sekarang beliau ini membongkar seperti apa perilaku yang luar biasa dan juga karomah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo selama beliau menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Dan katanya ini tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Waduh, kira-kira apa ya? Nanti kita simak videonya. Dan lagi teman-teman, mantan tersangka klaster kedua yakni Rizwan Hasyihulan Syahipar. Saya sebutnya mantan tersangka karena sudah SP3 teman-teman ya. Konon kabarnya dia akan membongkar seperti apa permainan politik dan juga akan menjadi saksi untuk Pak Jokowi di pengadilan nanti. Dan kabarnya sih ya, Rizwan akan membongkar siapa bohir dari mereka. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Karena pengacara Rizwan, Jahmana Girsang, juga sedikit menyemprot dan juga mengancam pengacara Roy Suryo CS yang selama ini menyerang Rizwan. Dan kabarnya, Jahmana juga akan melaporkan orang tersebut. Waduh. Ini semakin menarik saja nih kasusnya Rizwan ya kan? Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Irma Suryani lagi-lagi membongkar seperti apa trik ataupun bagaimana proses para pembenci ini ingin memakzulkan presiden dan juga wakil presiden. Dan Ibu Irma membocorkan bahwa ada koalisi Pak Prabowo yang ingin memanfaatkan momen-momen ini. Waduh, kira-kira siapa ya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Alhamdulillah ya, kita harus memandang semua orang dengan cara pandang yang utuh. Ada baik, ada buruknya. Sisi baiknya selalu ada, meskipun ada sisi buruknya, ya. Dan kita harus adil. Di zaman Pak Jokowi lah berdiri BUMN Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Harus kita akui, ya. Di zaman Pak Jokowi, ya, itu berdiri Bank Syariah. Dan saya mendampingi dua presiden paling tidak saat jadi gubernur. Ini dari sisi personal ya. Presiden yang setiap kali datang waktu sholat selalu sholat itu ternyata Presiden Jokowi ternyata. Wow. Selalu sholat. Ya. Kalau dia sholatnya zuhur asar, dia yang jadi imam. Jadi imam. Kalau sholatnya maghrib, ada imam yang dibawa sama dia. Wow. Apa kabar ya? Apa kabar orang-orang ataupun para pembenci Pak Jokowi? Ya, mungkin sebut saja namanya siapa ya? Yang kemarin di podcast Keadilan TV yang katanya dia bilang Pak Jokowi ini anti-Islam, tidak suka dengan Islam. Waduh. Bos, dengerin nih bos. Presiden yang datang sholat, kalau sudah waktunya sholat, itu Presiden Jokowi. Dan beliau suka jadi imam duhur dan asar. Wow, dan ini tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Ini kan luar biasa teman-teman. Menghancurkan tuduhan anti-Islam dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada dua korban yang sudah pasti itu. Yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Yang telah dipidana tanpa menunjukkan ijazah asli. Hanya dengan fotokopi. Itu kan luar biasa. Ya, luar biasa. Apapun yang dilakukan Jokowi itu salah. Karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi semua salah. Waduh. Omongan orang ini luar biasa ya. Dengan tidak menunjukkan ijazah ini. Kalau itu ijazah memang terbukti dan insya Allah itu akan terbukti 99% palsu. Ya, itu dia jahat sekali. Sama seperti kata Bu Kurnia tadi, itu bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat. Waduh. Andai pun ijazah ini benar. Loh. Barusan saya mendengarkan Roy Suryo ngomong gini nih. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dia mau mengandai-andaikan ijazah Pak Jokowi benar. Loh, mulai luluh kah? Mulai luntur kah keyakinan Anda terhadap penelitian Anda? Hah? Waduh. Kok ngomong andaikan ijazah Pak Jokowi benar? Waduh, tanda-tanda nih mau ikut Rizwan nih. Waduh. Karena sudah membuat perkara ini panjang. Waduh. Kenapa tidak segera ditunjukkan?
ya, karena itu jahat banget, ya. Jadi artinya begitu keluar SP3 yang diajukan oleh klien kami, Rismon Hasirwan Tjanipar, di kalangan masyarakat ini, khususnya advokat yang pernah mendampingi Rismon Hasirwan Tjanipar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismon Hasirwan Tjanipar, tapi sudah diputus kuasanya, sering berkata-kata atau berkuar-kuar di televisi untuk menyudutkan dia, bahkan menghina dia, bahkan membuka segala sesuatu informasi tentang Rismon. Saya mau sampaikan, siapapun advokat tersebut harus wajib menjaga rahasia mantan klien. Saya sebut saja ada 2 ketentuan yang harus diperhatikan oleh saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismon Hasirwan Tjanipar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan. Pertama, aturan yang harus diikuti oleh katakanlah bekas pengacara atau bekas advokat Rismon Hasirwan Tjanipar. Saya tidak sebut namanya, tapi merasa. Karena kami pantau di media, di mana Refli Harun kali ya? banyak sekali mencaci, membuli, merendahkan dan sebagainya. Perhatikan, jika Anda masih merasa advokat, perhatikan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, khususnya pasal 19. Wajib menjaga rahasia klien dan mantan klien. Kedua, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 pasal 4 huruf H menyatakan hal yang sama. Jadi rekan-rekan sekalian, 3 hal itulah yang saya sampaikan bahwa hari ini sebenarnya kami umumkan resmi bahwa klien kami Rismon Hasirwan Tjanipar sudah memegang SP3 dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidiknya Kamnek Unit 5 khususnya. Pertanggal 14 kemarin, jangan lupa, bukan hari ini ya, pertanggal 14 kemarin sudah keluar SP3 untuk klien kami Rismon Hasirwan Tjanipar. Oke, yang ketiga tadi, para advokat tolong diperhatikan, jika Anda masih merasa advokat, officium debile, perhatikan Kode Etik Advokat. Dengar tuh, jangan Repli. menyebut-nyebut nama klien saya lagi. Dengar tuh, Repli. Kami akan proses Anda secara Dewan Kehormatan. Mau Siapapun diproses Anda, lu. organisasi manapun Anda. Kebetulan saya salah satu pengurus Peradi juga. Jadi mohon ya, mengerti yang merasa advokat, merasa berpendidikan, yang merasa gelarnya bla bla bla, tapi tidak mengerti undang-undang advokat. Ini perlu saya tegaskan kembali. Ya, saya kira itu poinnya dari saya, bahwa pertanggal 14 kemarin resmi klien kami Rismon Hasirwan Tjanipar telah mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya. Orang-orang ini justru sebetulnya orang-orang yang kebelet pengen berkuasa. Kebelet pengen Tapi berkuasa. kemudian seolah-olah melempar isu bahwa yang sekarang berkuasa ini ingin terus berkuasa. Oke. Gitu ya. Padahal yang berkuasa hari ini karena dipilih oleh rakyat. Rakyat memang menginginkan Prabowo Gibran itu menang. Ya. Kan seperti itu. Pak Jokowi 2 periode loh, sipil. Sipil, Bisa menang 2 periode itu luar biasa, ya kan? Artinya rakyat memang menghendaki. Oke. Nah, orang-orang ini kebelet berkuasa. Karena kebelet berkuasa, maka kemudian banyak yang mereka lakukan untuk bisa berkuasa. Nah, artinya menurut saya siapa yang serakah? Mereka dong. Ya. Kalau mereka itu nggak kebelet berkuasa, ya ikut kontestasi. Seperti yang Pak Prabowo bilang. Betul. Ya. Kalau memang ada jalan untuk bisa impeach, ya silakan impeach. Kan undang-undang memang membolehkan itu jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Gitu. Kalau bicara soal Gibran itu anak haram konstitusi, menurut saya mereka miskin literasi informasi. Miskin literasi. Memangnya itu maunya Gibran? Memangnya itu maunya Pak Jokowi? Ini kan yang menginginkan kan Koalisi. Pak Prabowo, partai koalisi. Betul. Nah, tapi memang ada yang saya sesalkan. Ketika situasi ini marak di publik, ada bagian dari kabinet kerja yang justru memanfaatkan ini
Oke. Ada juga dari kabinet kerja yang bukannya bersatu untuk menegakkan benang basah ini gitu ya, menyampaikan ke publik bahwa memang kami yang menginginkan Gibran untuk mendampingi Prabowo dan kami dukung. Betul. Kalau saja itu terjadi ya, nggak akan ada ruang bagi orang-orang nyinyir manusia-manusia kardus ini untuk bisa melakukan makar yang Manusia-manusia dituduhkan kardus, ya kan? hari ini. Walaupun saya nggak setuju juga kalau itu disebut makar, ya. Tapi ini bagian dari manusia-manusia serakah yang mau cepat-cepat berkuasa dengan menjatuhkan pemerintah. Gitu. Karena kan mereka belum melakukan nih, baru menggiring opini. Sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sudah tidur nyenyak ya. Yang nggak tidur nyenyak kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya kinerja dan support dari kepolisian Polda Metro Jaya, mulai dari penyidik ya, jadi tidak ada inisiatif apapun ya. Saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik, saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rosadi ya, di Kamnek 5 unit Kamnek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit Bapak Akta dan seterusnya Bapak Dir ya, Dirkrimum dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Kalau faktor ijazah gimana, Mon? Dialah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya yang membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan betul. Itu bagi yang menuduh ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya, hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya, dengan isu-isu gak jelas ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu ya berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Ayo, ibu-ibu mana suaranya? Ngapain orang-orang ini kan? Iya, yang pakai baret juga datang dia. Lah, ngapain dia pakai baret nih? Emang siapa dia nih? Jokowi dan Gibran harus segera dinyahkan. Artinya harus membaca kondisi seperti ini sudah mengacau balauan. Apa yang dikacau balau? Apa yang dikacau balau? Jokowi dan Gibran. Kalau kau kalah di CLS Solo, udah diem aja. Ternyata ijazahnya Siapa tuh? Siapa yang ngomong tuh? Roy Suryo? Nggak bisa menang di pengadilan, bikin demo ya kan? Rupanya. Gue pikir demonya rame teman-teman. Gue pikir demonya 2 juta orang, 7 juta orang. Rupanya seuprit ya kan? Dan anaknya sekarang masih menjabat. Kasihan sekali orang-orang ini loh. Apakah duit nasi bungkus sudah berkurang? Para wakil rakyat yang terlibat. Nah, kita sudah ada di pintu depan gedung Dewan Perwakilan tempat 580. Siap demo. Ijazahnya Jokowi palsu. Rakyat kita. Masih semangat. Yang suka mimpi-mimpi tuh ada juga tuh tadi, yang mantan napi juga. Selamat sore saudara-saudaraku.
Apa ini? Apa ini? Usut tuntas kepemilikan. Apa itu? Reformasi. Apa tulisannya itu? Kepemilikan tambang nikel keluarga Jokowi. Emang Pak Jokowi ada ini keluarganya punya tambang nikel? Aneh-aneh aja manusia-manusia ini. Reformasi Polri, ganti Kapolri. Widih, dosa Jokowi. Dinasti, nepotisme, politik. Apa itu? Wih, apa itu? Ini yang pakai baret tadi ini kan yang orasi kan, yang pakai baret yang nggak jelas itu manusia itu. Politik, oligarki, yang paling bawah tuh apa tuh? Apa itu? Ijazah Jokowi, kepastian apa itu? Emang nggak jelas manusia-manusia ini loh. Asli nggak jelas loh. Tunjukkan dong ijazahmu lah. Tunjukkan dong ijazahmu. Konyol ini. Tunjukkan dong ijazahmu. Ijazah itu pakai Z kalau nggak salah. Pakai Z bukan S. Nulis aja nggak becus kalian ini. Apalagi mau orasi, apalagi mau demo. Ijazah pakai Z bos, bukan pakai S. Aduh, belajar yang pinter gitu ya. Aduh, kasihan juga ini orang-orang tua yang disuruh bikin-bikin gitu kan nggak ngerti mereka teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ucapan-ucapan Rismond tadi yang katanya jangan percaya kepada mantan napi, mantan narapidana. Waduh. Tapi kan kabar yang berhembus sekarang gini teman-teman, katanya Rismond akan jadi saksi mahkota Pak Jokowi di sidang nanti. Ya, saya sih mikirnya gini ya, kok ada saksi mahkota tapi ijazahnya juga diragukan gitu ya kan? Gimana ceritanya? Di mana nyambungnya? Urus dulu dugaan ijazah palsu Rismond tuh yang dari Yamaguchi, baru dia bisa jadi saksi mahkota. Kecuali mungkin dia datang sebagai saksi dengan menggunakan ijazah S2 UGM. Mungkin itu bisa saja. Jangan ngaku-ngaku lagi S3. Sama seperti ketika dia jadi saksi di sidang CLS Solo. Dia kan cuma mengaku sampai S2 UGM. Dia nggak ngaku lagi tuh sebagai lulusan Yamaguchi. Nah kalau kayak gitu oke aja lah. Jadi saksi nggak apa-apa lah. Tapi itu pun tidak akan mengurangi perjuangan kami, Bang Bill dan juga YTN untuk terus mengusut ijazah dari Rismond. Ya, jangan sampai teman-teman semua para pendukung Pak Jokowi berpikir, oh Rismond udah SP3, udah baik berarti sama YTN, udah baik berarti sama relawan, udah baik berarti sama Pak Jokowi. Sama YTN tidak akan pernah teman-teman. Tapi mungkin menerima SP3-nya. Oke, itu baik buat Rismond mungkin ya. Dia bisa tidur nyenyak. Tapi urusan Yamaguchi belum selesai bos. Anda akan ditunggu oleh Polda Metro mengklarifikasi soal ijazah Anda. Jadi jangan senang dulu Mon. Ya bolehlah Anda senang sebulan, 2 bulan. Tapi setelah itu mungkin akan Anda menjadi tersangka kembali di kasus Yamaguchi. Jadi ya tidur nyenyak Anda mungkin tidak lama gitu ya Mon. Tidak lama. Dan tadi Jamada Girsang katanya mau memproses pengacara Roy Suryo, mantan pengacara Rismond yang selalu menyerang Rismond teman-teman. Wah ini menarik sih. Dan saya penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Irma Suryani. Ada di kabinet Pak Prabowo yang ingin memanfaatkan situasi ini. Waduh. Yang menjadi pertanyaan besarnya, siapa orangnya? Nah ini, siapa orang yang mau memanfaatkan situasi ini? Kira-kira siapa teman-teman? Coba kalian komen di bawah. Orang di kabinet Pak Prabowo. Ini kan menarik nih. Sekarang orang saling lempar-lempar tuduhan ya kan. Saling lempar-lempar galah, saling lempar-lempar jala. Ya rupanya di dalam kabinet Pak Prabowo diduga ada yang seperti itu. Wah, Ibu Irma jeli juga melihatnya ya. Tapi apapun itu kita mesti mengkoreksi ataupun mesti melihat lebih lanjut. Kira-kira apa yang dia katakan Ibu Irma ini benar nggak ya? Ya kita lihat gerak-gerik mereka nanti teman-teman. Kita lihat gerak-gerik siapa orang-orang di kabinet Pak Prabowo yang mendukung orang-orang ini, yang mendukung orang-orang yang selalu ingin menyerang Gibran. Nah itu aja tuh mungkin cluenya ya kan. Biar semuanya terang benderang, biar semuanya tidak liar gitu ya kan, tidak ada spekulasi jadinya. Dan tadi mengenai, wah saya nggak tahu ya. Tadi siapa yang ngomong itu ya? Saya nggak kenal teman-teman. Beliau gubernur 2 kali. Siapa ya, Mahyildi kah? Atau siapa teman-teman? Atau mantan gubernur Jawa Barat? Siapa kira-kira itu yang tadi yang ngomong ya? Katanya yang sholat. Ketika waktu sholat datang presiden itu hanya Jokowi. Dan dia sampai jadi imam duhur dan asar. Ini kan luar biasa teman-teman. Dan hanya di zaman Pak Jokowi Bank Syariah berdiri. Wah ini
Keren sih Pak Jokowi, emang keren. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.